Sebelumnya jangan lupa tonton video chapter sebelumnya ya guys. Mimin juga minta bantuannya buat ramein video ini dengan like dan komen subscribe gi. Biar Mimin makin semangat bikin video Aluman World berikutnya. Hehe. Halo hai. Halo semuanya, balik lagi bareng Mimin nih. Mimin Anadita. Kita diperlihatkan kediaman Istana Rose yang tersorot matahari pagi hari. Apa yang kau katakan? Theo, kita ditangkap. Nyonya Cecilia sangat terkejut mendengar berita tersebut. Ambruk jatuh ke pengadilan. Panik seorang pelayan. Yang mulia, Nyonya Cecilia mengangkat tangan agar pelayannya tidak khawatir. Aku baik-baik saja. Apa tuduhannya? Pelayan lanjut menjelaskan. Sepertinya ini karena Scale Dragon Society. Mereka menuduhnya melakukan pemberontakan. Sangat terkejut mendengar alasan putranya ditangkap. Menurutmu, apa mereka akan mengajukan pengadilan dengan itu? Terdengar suara Nyonya Cecilia sangat khawatir. Ya, saya yakin karena dia telah menghunuskan Scale Dragon Society. Ini tidak akan mudah. Mengusap keningnya. Siapa sangka undangan ke Scale Dragon Society akan menyebabkan seperti ini? Nyonya Cecilia lanjut mengatakan, tidak, dia pasti bisa melewati ini. Aku percaya padanya. Berusaha terus tegar, kemudian Nyonya Istana Rose menatap keluar jendela kaca. Anakku, semoga kamu kembali dengan selamat. Kau masih memejamkan matanya, kemudian kita diperlihatkan para prajurit Sword of Law duduk bersamanya pergi menuju ke pengadilan Ragnar. Melirik keluar kereta, sudah lama aku tidak kemari. Terlihat sebuah bangunan atau tempat yang disebut pengadilan Ragnar, terlihat sedang melamun. Karena aku menghancurkan Scale Dragon Society, pengadilan ini akan berjalan dengan banyak hambatan. Mereka pasti mengadiliku dengan ini. Krit, suara kereta berhenti. Membawa penerus Ragnar ke pengadilan itu berarti mereka mempertanyakan kualifikasiku sebagai penerus. Turun, suara tegas terdengar. Tokoh utama kita terlihat kesal yang turun dari kereta. Mereka mungkin akan sepenuhnya menghancurkanku kali ini. Senyuman senangnya muncul dalam hatinya berkata, tapi memang itu yang aku inginkan. Drake. Suara langkah kaki mereka terdengar di sepanjang lorong menuju pengadilan tertinggi. Tahanan Theo telah datang. Demikian pengumuman terdengar dari salah satu penjaga gerbang pengadilan Ragnar. Bahwa dia masuk. Suara asing terdengar di balik pintu yang bersinar tersebut. Theo menatap penuh keyakinan kemudian bergumam di hatinya. Saatnya menuai apa yang telah aku tanam. Panennya harus berada di panggung sebesar ini. Terlihat 4 kursi yang terisi dan 4 kursi yang masih kosong. Ada beberapa orang hebat berkumpul di sini. Naga keempat dari 9 naga yang melindungi Ragnar. Tak lama kita akan diperkenalkan satu persatu orang-orang yang menghadiri pengadilan Ragnar. Yang pertama Demon Dragon, Komandan atau Kapten White Armor Dragon Cavalry, Julius Ragnar. Kedua Sky Dragon, Direktur Badan Intelijen Pusat, Itrovian, sekaligus musuh dari tokoh utama kita. Ketiga Sword Dragon, Nyonya dari Istana Plum Blossom, Osa Ragnar. Istri pertama dari kepala klan Ragnar, Alder Dragon. Ketua Dewan, Wolfgang Ragnar. Jika ini adalah kehidupan masa laluku, aku mungkin akan tertegun sampai-sampai tidak bisa bernapas. Theo Ragnar, Ketua Dewan Pengadilan, memanggil namanya. Baik Ketua Dewan, lama tidak berjumpa. Terlihat prajurit Sword of Law melepaskan borgol. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di tempat seperti ini. Menatapnya dalam pikirnya, Ketua Dewan Wolfgang sangat menghargai garis keturunan. Baginya anak haram berdarah campuran sepertiku pasti terlihat sangat menjijikkan. Dia bahkan tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Terkatup kesal terlihat jelas. Cukup basa-basinya. Kau mengerti alasanmu kemari untuk menjawab alasan dari kejahatanmu kan? Menyebutkan dengan tegas. Clan Byron, Sears Merchant Guild, Red dan White Masonry Corps.
bahkan Hanafi. Karena tindakan bodohmu, mereka sekarang mengajukan protes untuk memutuskan hubungan dengan keluarga utama. Bisakah bajingan sepertimu bertanggung jawab atas ketololanmu ini? Oleh karena itu, aku meminta pertanggungjawabmu. Tanggung jawab atas mengotori kehormatan Ragnar sampai seperti ini. Kau masih mendengarkan tua bangka berbicara. Perkataan Anda memang benar. Saya memang ceroboh. Seharusnya saya memotong leher mereka. Bukan tangannya saja. Apa? Keduanya sangat terkejut mendengar dan melihat aura intimidasi yang kuat. Membuat muka palsu. Mereka adalah orang yang tunduk pada kita. Sang Lord menganugerahkan tanah dan kehormatan. Sedangkan mereka yang tunduk menawarkan loyalitas dan kehidupan mereka. Ini adalah jalan kesatria. Lanjut bicara penuh penghayatan. Tapi mereka berani mengancam Lord mereka. Teriak intimidasi. Jika saya tahu kalau mereka sangat kurang ajar seperti ini, maka saya akan memotong leher mereka sekarang juga. Penuh amarah membara. Mereka harus dihukum, sehingga prinsip satria bisa dipulihkan. Bagaimana bisa saya hanya diam ketika kehormatan Ragnar yang telah dijunjung selama ribuan tahun diinjak-injak? Terdengar suara Tio semakin meninggi. Kau selalu mengejutkanku. Komandan pelindung naga putih tersenyum melihat Tuan Muda Tio. Sudah kuduga, ini akan berakhir dengan hukuman ringan. Beraninya kau mengejekku dengan alasan seperti itu? Ketua DPR marah karena dengan tuduhan komplain yang ditujukan lewat kata sarkastisme tokoh utama kita. Aku mengerti pendapatmu. Secara teori, apa yang kau katakan itu benar. Sword Dragon, ucapnya, sambil menenangkan emosinya. Kemudian Nyonya Osa Ragnar melanjutkan mengatakan, namun, meski Ragnar kuat, kita tidak sehebat itu. Jika kita tidak mendengar suara para pengikut dan satria, kita akan hancur. Karena seseorang tidak bisa memerintah dunia ini dengan tirani. Bersuara penuh ketenangan, Tuan Muda Tio menjawabnya. Saya akan mengingatnya. Masih menatapnya dari kejauhan. Istri pertama pemimpin klan Swordman terbaik di utara, Sword Dragon. Untungnya, dia tak terlihat memusuhiku. Bayangan kehancuran Istana Rose menyeruak pikiran Tio. Tapi kenapa dia, yang bahkan mengetahui? Jadi, aku harap kamu mengerti bahwa kamu tetap akan menerima hukuman. Apa saya boleh tahu hukuman apa itu? Tio menanyakan dengan sopan. 3 bulan masa percobaan. Terdengar memberitahu dengan tegas. Tapi, upacara awakening akan dilakukan 2 bulan lagi. Beraninya kau menjawab? Ketua DPR berteriak kembali. Aku sudah mempertimbangkan itu dan memutuskan bahwa kau akan mengikuti upacara awakening tahun depan. Ketua DPR terlihat kesal kepada Tio dan Sword Dragon. Itu juga berlaku pada 15 anak yang kau lukai. Terdengar suara yang tenang. Berkat gangguan dari Demon Dragon, hukumannya menjadi lebih ringan dari yang diharapkan. Tapi ini tidak buruk. Adanya keterlambatan upacara awakening berarti kau jati aib besar di Ragnar. Bagi orang Istana Rose yang memiliki aib seperti itu, akan memberikan alasan yang cukup bagi Istana Camellia untuk mengambil alih Istana Rose. Jika dia mencoba untuk mengajukan banding, kita bisa membunuhnya. Tapi sepertinya dia tidak sebodoh itu. Saya ingin mengajukan banding. Heh, semua orang terkejut mendengarnya. Idiot, tersenyum mengerikan. Kesombonganmu sungguh tak kenal batas. Ini membuat rencana kami lebih mudah. Apa kau tahu artinya? Demon Dragon menatapnya kebingungan. Tentu, bernada tegas terdengar. Bagi Ragnar yang kuat dan terhormat, banding tersebut berarti perang. Pada akhirnya, hanya kemenangan yang membuktikan kebenaran. Sebaliknya, aku ingin dihargai. Notifikasi sistem muncul. Memasuki skenario utama, Demon Dragon dan Sword Dragon terdiam. Notifikasi sistem muncul dengan penawaran di dalamnya. Suasana pagi hari di pengadilan Ragnar. Notifikasi sistem muncul. Jalan sang penerus. Blar, suara api berkobar terdengar. Kita semua diperlihatkan cabang Seras Merchant Guild di utara yang tersembunyi. Sresh,
Tebasan pedang menebas seorang pria biasa. Bruk, jatuh terlentang dipenuhi genangan darah. Di tengah api yang membara terlihat kacau dipenuhi mayat-mayat berantakan. Jadi, di situ mereka bersembunyi. Terdengar suara pria yang familiar, menoleh dengan sebatang rokok yang masih menyala. Ternyata mereka berdualah yang telah menghancurkan tempat tersebut menjadi lautan api. Seperti yang Tuan Muda Theo katakan, menatap sebuah kotak misterius di hadapannya. Troivan dari Istana Camellia sudah berakhir sekarang. Tatapan mengerikan Trovian yang sangat senang. Kembali ke tokoh utama kita yang masih berdiri tegak menunggu putusan lanjutan dari Ketua Dewan Elder Dragon Wolfgang Ragnar. Masih menatap Tuan Muda Theo lanjut mengatakan, kau ingin menyelesaikan masalah yang harusnya bisa selesai dengan 3 bulan hukuman rumah menjadi perang total. Kau sangat arogan. Kau pikir kau bisa melawan kekuatan 15 klan sendirian? Menatapnya penuh serius. Itu adalah hal yang sudah kupikirkan. Dan kasus di mana ada perbedaan kekuatan yang sangat mencolok? Maka bukankah melakukan perang proksi adalah hal yang normal? Demon Dragon masih memperhatikan Tuan Muda Theo. Biasanya banding itu artinya memilih pemenang dan orang yang kalah melalui perang. Tapi, jika perang itu tidak memungkinkan karena ada perbedaan kekuatan yang terlalu kentara, maka setiap kubu akan mengirimkan seorang wakil dan pemenangnya akan ditentukan melalui duel 1 lawan 1. Itulah perang proksi, yang artinya wakil tergugat adalah Theo. Sedangkan perwakilan penggugat adalah Axion. Kalau begitu, sudah pasti Theo akan kalah. Jadi, kenapa dia membuat pilihan ini? Apa dia punya kartu as tersembunyi? Kalau dia meyakini bahwa aku atau Evelyn yang akan maju untuk menjadi perwakilannya, maka dia salah besar. Sesuai hukum yang ada, kita akan menentukan wakilnya dan melakukan perang proksinya minggu depan. Bagaimana menurut kalian? Theo menanyakan pendapat. Taktiknya jelas sekali. Dia ingin memanggil Demon Dragon atau Evelyn sebagai perwakilannya. Tapi kalau dilihat dari watak mereka, mereka tidak akan mau melakukannya. Kaulah yang harus maju. Theo Ragnar, aku akan mengirim Axion dan membuatmu memahami posisimu dengan kematianmu. Sky Dragon Trovian tersenyum mengatakan, baiklah, kalau begitu untuk perwakilannya, kukira kau adalah anak yang pendiam. Suara berat penuh tekanan terdengar jelas. Kehadiran mendadak membuat semua orang terkejut di ruangan tersebut. Kritit, pintu terbuka. Tapi ternyata kau bisa meramu rencana yang cukup cerdik. Tuan Muda Theo masih tegang akan kedatangan beliau. Kau telah banyak berubah sejak terakhir kali aku melihatmu. Wahai putraku, terdengar terkesan mengenai perubahan pikir putranya. Melangkah menghampiri tempat persidangan adalah pemimpin klan, Kyle Ragnar. Brooke menunduk hormat. Kami memberi salam kepada pemimpin klan, mengucapkan penuh kesetiaan. Swordman pemula Theo Ragnar memberi salam kepada perwujudan Great Dragon God. Notifikasi sistem muncul. Quest skenario ke-1. Ini adalah quest pertamaku sejak tutorial. Rahasia Istana Camellia. Jadi itu maksud dari cahaya biru yang kulihat. Aku sangat sibuk sehingga aku jadi lupa. Sambil memejamkan mata, pasti ada sesuatu di sana. Tidak. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Membuka kedua matanya. Aku perlu mengurus masalah ini. Variabel yang sangat gila baru saja muncul. Rencanaku bisa gagal. Kenapa ayah datang kemari? Berdirilah, putraku. Aku telah mendengar situasimu saat datang kemari dan sepertinya posisimu sedang sulit. Bertanya dengan nada tegas. Kudengar kau ingin mengajukan banding lewat perang proksi? Itu benar. Menatap serius. Menyentuh dagu mengatakan, kalau begitu, kau pasti akan kesulitan untuk berpartisipasi langsung. Siapa yang ingin kau tunjuk sebagai perwakilanmu? Pemimpin klan Ragnar mengerutkan keningnya. Tunggu apa ini? Sky Dragon Trovian merasakan firasat aneh. Tuan Muda Theo menunduk kemudian menjawab, orang yang menggantikanku? Tidak ada.
Tentu saja aku berpikir untuk maju menjadi perwakilan pihakku dibanding ini. Kalau begitu kau akan kalah. Kita tidak akan tahu sebelum mencobanya. Meski aku bertekuk lutut, aku tidak sudi menundukkan kepalaku secara sukarela. Tersenyum senang. Gahahaha. Tertawa keras bahagia. Apa kalian semua dengar ucapan putraku barusan? Meski dia dipaksa berlutut, dia tidak akan menundukkan kepalanya secara sukarela. Klan Ragnar memang sudah sepantasnya bersikap seperti ini. Demon Dragon seperti menatap bangga muridnya. Sikapmu membuatku sangat puas. Berteriak memuji keberanian putranya. Terima kasih atas pujianmu. Menunduk tersenyum kepada ayahnya. Perang proksi ini hanyalah umpan. Aku tidak ingin bertarung. Jadi untunglah aku bisa mengatakan isi hatiku tanpa perlu menahan diri. Pekerjaan yang kuminta dari Remington dan Evelyn adalah bukti korupsi dan konspirasi keji dari Istana Camellia. Kalau aku mendapatkannya, maka aku bisa menang tanpa perlu bertarung. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Sebagai pemimpin Ragnar, aku Karl Ragnar. Terdengar suara ayahnya, ingin menguji single strike kepadamu. Apa? Single strike, kalau kau bisa menahan serangan pertama, maka aku akan membebaskan dari semua tuduhan. Blar, suara jubahnya. Ayo kita keluar. Pemimpin klan, itu tidak bisa dilakukan, teriak Sky Dragon Itrovian. Elder Dragon Wolfgang Ragnar hanya terdiam. Menguji single strike kepadanya berarti dia sudah mengakuinya sebagai lawannya. Kalau dia bisa selamat, maka dia akan menjadi orang yang telah disetujui pemimpin klan. Aku yakin si bajingan Theo itu tidak bisa menahannya. Tapi jaga-jaga kalau dia bisa. Aku harus menghentikannya. Bagaimana mungkin para bawahan itu berani mempertanyakan darah anakmu? Sesuai hukum yang ada, melakukan perang proksi itu. Sky Dragon, diam, menatap penuh kemarahan. Kalau bawahanmu berani mengatakan itu, maka bunuh dia. Perintah mutlak dilontarkan. Baik pemimpin klan. Kekeke. Apa ada yang ingin kau katakan Demon Dragon? Dari tadi kau sudah ketawa begitu. Tidak apa-apa. Aku merasa senang melihat dirimu sangat bersemangat begini, kepala klan. Jangan konyol. Terdengar pemimpin klan kesal. Tersenyum kepada putranya. Mari hentikan obrolannya di sini. Bagaimana menurutmu, Nak? Bertanya kepada putranya. Apa kau akan melakukannya? Masih menatap penuh tanya. Serangan pertama dari pemimpin klan. Alurnya telah berubah dari dugaanku. Rencanaku sudah hancur. Tersenyum merencanakan sesuatu. Tapi perubahan ini sangat menguntungkan bagiku. Bersikap merendah untuk meroket. Itu terlalu berat bagiku. Bagaimana mungkin single strike sang pemimpin klan bisa dibandingkan dengan proksi melawan para bawahan? Jadi kau menolaknya? Tidak. Menatap penuh arti. Aku hanya ingin mengatakan kalau perubahan ini terlalu merugikan bagiku. Merugikan? Penuh tanya. Karena sidangnya bertambah berat. Maka bukanlah hadiah yang kudapatkan juga harus bertambah? Seperti ayahnya mengerti. Menatap ke atas. Elder Dragon dan Sky Dragon melihat tuan muda Theo melirik mereka. Aku ingin Istana Camellia. Kita diperlihatkan kembali tokoh utama kita menyeringai menginginkan Istana Camellia yang menatap Sky Dragon Itrovian yang marah. Bocah tengik ini, terdengar Sky Dragon marah. Ketua Dewan Elder Dragon Wolfgang Ragnar hanya terdiam. Gilanya mengusulkan persetujuan dengan kepala klan. Bajingan darah campuran ini tak tahu diri. Sifat arogannya ini akan menjadi malapetaka baginya. Baiklah. Terdengar persetujuan pemimpin klan Ragnar akan syarat tambahan yang diajukan putranya. Tersenyum senang. Kalau kau ingin menjadi penerus, setidaknya kau harus secerdas ini. Apa kau keberatan Sky Dragon? Hahaha, yang sabar saja rambut camik. Mimin jadi kasihan sekali. Kembali ke cerita. Menunduk hormat mengatakan, semua yang ada di Ragnar adalah milik Anda, tuanku. Bagaimana mungkin saya berani memberikan komentar atas keputusan Anda? Bagus kalau begitu langsung siapkan panggungnya. Blah, suara kebasan jubah terdengar. Aku akan menguji Theo Ragnar sekarang juga di sini.
lapangan pengujian duel di pengadilan Ragnar. Terlihat Dragon Demon, Sword Demon, Elder Dragon, dan Sky Dragon menjadi saksi pengujian pemimpinan klan kepada Tuan Muda Theo. Sialan, perangkap yang kusiapkan untuk menangkap Theo malah berubah menjadi panggung untuk meningkatkan harga dirinya. Tidak, aku tidak perlu khawatir. Sky Dragon terus menatapnya, sekalipun bocah tengik itu sekarang telah menjadi kuat. Tidak mungkin dia bisa menahan satu serangan dari pemimpin klan, sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh swordman tingkat tinggi. Theo akan mati di sini. Dia harus mati di sini. Menyeringai menatap kembali. Aku yakin itu yang saat ini ia pikirkan. Sayangnya, itu tidak akan terjadi berkat hadiah tutorial yang sudah kudapatkan. Menatap curiga akan keberanian putranya. Apa kau meminum eliksir sewaktu aku tidak melihatnya? Tidak, bahkan kalaupun iya. Perubahan besar seperti itu, ya, tidak penting bagiku sih untuk tahu caramu menjadi kuat. Intuisinya tajam, bahkan Nine Dragon sendiri tidak menyadarinya. Terdengar suara ayahnya mengatakan, pada akhirnya kau juga tetaplah anakku sendiri. Jadi, apa kau sudah siap? Mengangkat pedangnya. Yah, Theo berdiri penuh keberanian, mengacungkan pedang pemimpin klan. Biasanya, aku akan menggunakan Great Sword, tapi karena kau masih belum tahu cara menggunakan mana, aku akan menggunakan pedang besi berkarat ini. Apa ada yang keberatan? Tentu saja tidak. Tuanku, Nine Dragon bersuara. Baiklah kalau begitu, aura tekanan intimidasi menyeruak ke seluruh lapangan pengujian duel di pengadilan Ragnar. Mari kita mulai mendekatinya. Tuan Muda Theo tubuhnya sedikit bergetar. Mengeluarkan tekanan intimidasi sebesar ini hanya dari semangat bertarungnya saja. Aku kagum kau masih berdiri, menatap penuh konsentrasi. Tentu saja, tersenyum. Stat kekuatan milikku bertambah hampir 3 kali lipat. Kita semua dilihatkan ramuan eliksir eksperimen yang didapatkan setelah menghancurkan Scale Dragon Society-nya Axiom. Mengeratkan pegangan. Notifikasi sistem muncul. Lega rasanya, meninggalkan dunia orang biasa dan memasuki dunia orang luar biasa. Dengan kekuatan sebesar ini, terlihat siluet pemimpin klan Ragnar. Karl Ragnar mengangkat pedangnya. Aku bisa menahan serangan pertama dari ayah. Sling, tebasan menebas dimensi panel manhwa tersebut. Tokoh utama kita bersiap. Aku bisa. Kling, bersinar terang. Melihatnya, jedum, ledakan keras menghantam lapangan duel. Hash, tekanan udara menyeruak. Tring, tebasan single strike berhasil dihentikan. Akibatnya tokoh utama kita bajunya robek. Sudah lama. Tersenyum bahagia. Pres, prak, pedangnya hancur berkeping-keping. Semenjak aku menemukan putra yang berguna. Teriak pemimpin klan. Karl Ragnar terdengar bahagia. Tokoh utama kita telah membuktikan dirinya tidak bersalah melalui tekadnya. Pengadilan sudah berakhir. Tuan Muda Theo tersenyum mematung karena masih terkejut akan serangan pemimpin klan Ragnar. Notifikasi sistem muncul. Anda telah mendapatkan kepemilikan penyimpanan rahasia sebagai hadiah. Anda telah mendapatkan kunci biru sebagai hadiah. Beberapa jam kemudian, Tuan Muda Theo masih terbaring. Membuka mata. Di mana aku? Plak, tangannya dipegang. Akhirnya kamu bangun juga. Putra tercintaku, teriak penuh khawatir. Kamu pingsan begitu bangun. Nyonya Cecilia penuh tangis terus bergumam, apa kamu tahu betapa khawatirnya aku? Begitu aku dengar kamu telah diserang oleh kepala klan. Gimana tanganmu? Apa kamu terluka? Tolong coba gerakan bahumu. Aku perlu cepat memanggil tabib kalau bahumu tergeser atau rusak. Aku tak apa-apa, tolong tenang. Ibu, tapi aku di mana? Penuh tanya melihat ruangan yang sangat luas dan sangat mewah. Terdengar suara menjelaskan atas perintah dari kepala klan. Demon Dragon tersenyum. Yang sekarang telah menjadi Nyonya Emil Ragnar, mantan Nyonya Istana Camellia, Axion, dan Direktur Intelijen semuanya telah diusir. Apa itu artinya? Benar, tersenyum sangat senang. Notifikasi sistem muncul, kau berada di Istana Camellia, terlihat progres sisa 1 yang belum selesai. Temukan rahasia masih 0 dari total 1. Teriak perempuan dewasa penuh kemarahan kemudian menginjak bunga. Kenapa aku?
Nyonya dari istana ini, diusir paksa dari istanaku sendiri, membentak pelayan. Nyonya Emil, tolong tenangkan dirimu, kami memohon agar kau tenang, teriak keras membentak. Aksion menjawab, iya, Paman, penuh kemarahan terlihat jelas. Kau harus membunuh Theo Ragnar. Aku berencana untuk mengambil lengannya dalam upacara awakening nanti, tidak kepalanya. Penuh tekanan, kau harus ambil kepalanya. Aksion menatap kemarahan pamannya yang memuncak. Kembali ke kediaman istana Camellia. Semuanya terjadi ke arah yang berada di luar rencanaku. Berjalan santai ke lorong penuh kemewahan. Tapi ini hasilnya jauh lebih baik. Aku berhasil mendapatkan istana Camellia tanpa menggunakan kartu asku. Ditambah lagi aku mendapatkan kepemilikan kedua. Inventory, penyimpanan rahasia muncul. Tangannya masuk kemudian muncul terlihat memegang buah apel merah. Krek, mengunyah apel tersebut. Entah bagaimana bisa hal seperti itu terjadi. Tapi ini pasti akan berguna. Lalu, mengambil sesuatu di penyimpanan rahasia. Blue Key ini, tersenyum bahagia. Notifikasi sistem muncul. Melirik ke sebuah pintu ruangan bersinar. Kunci ini pasti berhubungan dengan tempat ini. Lubang kunci muncul di hadapannya. Simsalabim kunci bisa dimasukkan. Cekrek, hash, membuka pintu tersebut dengan mudahnya. Ini, sebuah tempat misterius di dalamnya terlihat sangat mencekam penuh kegelapan. Notifikasi sistem muncul. Anda telah menemukan Dugen untuk pertama kalinya. Goa, di dalam ruangan istana Camellia. Penuh tanya kemudian lanjut berpikir, ini semacam quest lagi. Tokoh utama kita penuh percaya diri menganggap apapun itu, dirinya akan menyelesaikannya. Aku tidak boleh ketinggalan eksperimen 2 kali lipat. Oh iya, tiba-tiba berhenti. Sebaiknya aku tidak masuk dengan tangan kosong. Tring, suara pedang-pedang yang tersusun rapi di penyimpanan rahasia. Baiklah, ayo kita coba. Sambil menanteng perisai tokoh utama, kita terlihat sangat berani untuk memasuki Dugen tersebut. Blar, obor menyala dengan sendirinya. Tap, penuh kehampaan ia masuk ruangan kosong. Geret, geraman monster serigala terdengar, kemudian menghampiri Tuan Muda Theo. Serigala besar juga, cukup besar untuk bisa dianggap demonic beast. Swish, terang, gigitan buas menghentakkan pertahanan Theo. Gerd, kau cukup kuat juga ya, anjing kampung. Slash, Theo membuat serangan tebasan. Tapi aku tidak akan kalah kalau soal tenaga A. Sret, serigala iblis mundur beberapa langkah. Gerow, teriak keras penuh kemarahan. Swish, swash, 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 swash. Tuan Muda Theo melancarkan banyak serangan mematikan kepada serigala iblis di hadapannya. Tring, terang, berhasil menghalau serangan cakar. Kulitnya sangat tebal, dan dia juga cepat. Serangan biasa tidak akan cukup. Dia bukan serigala biasa sudah pasti. Dia mungkin sekuat demonic beast dari demonsi di luar tembok selatan. Swish, mengangkat cakarnya. Swish, Tuan Muda Theo tidak gentar, langsung menerjang balik. Seandainya saja aku bisa menirukan sinaran cahaya yang kulihat sewaktu menahan serangan ayah. Mengingat kembali bayangan pertarungan pagi terlintas di benak Theo. Lengkungan putih murni, tebasan ayahnya terlihat jelas. Yang indah dan cantik itu. Dang, menirukan cara menebas pimpinan klan Ragnar dengan pedangnya. Swish, membelah angin sayangnya serigala iblis berhasil menghindar. Tas, 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 tas. Cih, tentu saja menirukan serangannya itu takkan mudah. Satu tembasan. Cara singkat untuk mengatakan satu tebasan membawakan kematian. Menatap fokus memikirkan cara. Kalau kunci melakukannya adalah dengan menaruh seluruh tenagaku dalam satu tebasan pedang pas. Melepas tamengnya. Tring, benturan besi terdengar. Aku akan mengasah kemampuan pedangku dan seni rahasia yang memanfaatkan kecepatan. Swish, menghilang dari pandangan yang telah diajarkan Evelyn kepadaku. Lalu menusuknya. Sresh, darah terciprat kemana-mana.
Teriakan keras terdengar. Ujung pedangnya yang masih berdarah membuat serigala iblis menjauh dan terlihat matanya berhasil terluka oleh serangan Tuan Muda Theo. Bagus, menyeringai sangat senang serangannya berhasil. Keduanya berteriak tidak mau kalah untuk saling memangsa. Aku bisa melakukan ini. 2 bulan kemudian telah berlalu, kita diperlihatkan lapangan latihan 4. Seorang kadet bernama Oedi bicara, semakin banyak orang yang datang sekarang. Sibel Codet menjawabnya, iya, kalau begini terus, sebaiknya kita berganti tempat latihan. Sekarang setelah semua orang tahu bahwa kepala klan mengajarkan satu serangan kepada Tuan Muda Theo, semakin banyak juga orang-orang yang ingin berlatih dengannya. Walaupun Tuan Muda Theo, hai kau di sana, si tukang malas-malasan. Terdengar suara kadet luar memanggil dengan hinaan membuat si kadet sangat marah. Kapankah si hebat tuan mudamu itu datang? Kadet tersebut bernama Henry Maris Workman, pemuda dari Istana Plum Blossom. Sudah 2 bulan ini, kemana dia pergi? Aku kira dia tidak pernah tidak latihan. Terdengar makian menghina tuan mudanya, sepertinya si pengecut itu melarikan diri setelah cerita bohong itu tersebar jauh. Mungkin saja ini semua omong kosong karena dia memenangkan pengadilannya, karena tidak ada saksi. Dia pasti melebih-lebihkan ceritanya. Dan kabar bahwa dia menghancurkan Scale Dragon Society pasti juga. Dash, pukulan keras tepat dilayangkan ke wajahnya. Swish, ha Henry, memanggil temannya keras. Sibyl, beraninya murid buangan seperti kau. Jreng, tatapan membunuh para pengikut Tuan Muda Theo lainnya menusuk tajam. Dasar muka tai, jelek, kalian ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuan Muda. Tangan merah masih menatap canggung kawannya. Sibyl, dengan wajah seperti itu tidak seharusnya kau menghina penampilan orang lain. Terserahlah, aku tak pernah suka bagaimana para bajingan ini terus datang untuk membuat onar. Kadet luar menatap kesal. Tapi sekarang mereka berani untuk menghardik Tuan Muda Theo. Si kadet penuh kemarahan terdengar. Keluarkan pedang kalian, teriak si kadet memimpin para pengikut tuan mudanya. Ini adalah perang, menggetarkan mantel kadet lainnya. Para bajingan buangan ini pasti mencari mati, teriak keras menyatakan perlawanan. Freeze, semua kadet sangat terkejut melihat pedang mereka telah dibekukan. Freeze, kedatangannya tidak disadari telah memasuki lapangan latihan 4. Sejak kapan, Ray Ragnar, teriak keras semua kadet di lapangan latihan 4. Buahahaha, tertawa keras seorang lelaki. Kok kalian tega tidak mengajak aku bersenang-senang sih? Terdengar gembira melihat pertarungan yang akan terjadi. Pria kekar berambut merah menapaki di lapangan latihan 4. Bahkan Langki juga ada di sini. 2 personel dari 4 anjing melirik kesal. Ternyata cuman kalian ya? Di mana Loster Tiger? Sebetulnya Langki menanyakan Tuan Muda Theo dengan julukan yang berkembang. Apa? Penuh kebingungan maksud darinya. Kotulia, aku bilang Loster Tiger, mengarahkan pedang besarnya penuh kemarahan. Kepala dari lapangan latihan ini berteriak sangat keras membuat sang pedang Ray Ragnar terlihat sedikit kesal. Aku datang kemari untuk bertanding melawan Theo Ragnar. Di tempat lain, tokoh utama kita terlihat sangat kelelahan dan tubuhnya lemas. Mengambil napas penuh kelelahan dengan pedangnya patah. Notifikasi sistem muncul. Theo telah naik level. Obor kembali menyala. Notifikasi sistem terus bermunculan tak henti-henti menunjukkan level yang naik secara beruntun. Kemudian jelas terlihat tokoh utama kita telah mengalahkan sebanyak 170 demonic beast. Tuan Muda Theo menduduki mayat serigala iblis paling besar. Notifikasi sistem muncul tersisa 1 demonic beast. Dari kejauhan terlihat tergeletak mayat-mayat serigala iblis paling besar berserak di mana-mana. Notifikasi sistem muncul menunjukkan informasi pribadi. Pluk, suara botol terdengar. Kemudian langsung meminumnya. Tokoh utama kita merasakan tenaganya perlahan pulih kembali. Gumamnya berkata, dirinya nyaris mati beberapa kali.
Tapi item ini telah menyelamatkanku. Notifikasi sistem muncul berisikan informasi ramuan penyembuh tingkat rendah. Masih duduk di mayat serigala iblis memang sulit di awal. Tapi begitu naik level, semuanya jadi mudah. Tapi waktu berjalan dengan cepat, ternyata sudah 2 bulan. Notifikasi sistem muncul, melirik ke sampingnya mengatakan tersisa 1 yang harus dikalahkan. Itu artinya dia bos tempat ini. Melihat tangga naik, notifikasi sistem muncul. Tap, 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 melangkah menaiki tangga. Pedang ini sudah tidak bisa digunakan. Swish, membuang pedang tersebut. Kemudian mengambil pedang lain di penyimpanan rahasia. Kling, pedang sisik emas yang indah muncul. Apa cuma ini yang kumiliki? Pedang seremonial yang kudapatkan dari ibu sebagai hadiah ulang tahun. Masih menatap pedang pemberian ibunya, di kehidupanku sebelumnya, hubungan kami berdua cukup retak bahkan hingga upacara awakening. Jadi aku hanya menyimpannya di kamarku dan membiarkannya berkarat. Setelah kulihat dari dekat, ternyata pedang ini bagus karena menggunakan white snow steel. Bra, pintu terbuka pada jam 12 malam di hari ulang tahun Tuan Muda Theo kemarin. Penuh kebahagiaan terpancar Nyonya Cecilia Ragnar mengucapkan selamat ulang tahun. Anakku, aku sudah menantikan sampai tengah malam untuk memberi hadiah. Ibu, bentak keras terdengar marah. Tatapan penuh benci. Upacara awakening sudah dekat. Aku tidak punya waktu untuk hadiah ulang tahun semacam ini. Kau harusnya paling mengerti kalau perlengkapan yang bagus itu tidak bisa memperbaiki kemampuan seseorang. Tolong pergi. Perkataan Tuan Muda Theo seperti menusuk. Ibunya hanya terdiam melihat kemarahan dan kekesalan anaknya. Apapun itu, aku bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahanku. Melangkah penuh percaya diri memasuki ruangan Bos Dugeon di depannya. Notifikasi sistem muncul peringatan hati-hati. Tiba-tiba berhenti. Terlihat ekor bersisik dan moncong seperti naga yang tertidur sendirian di ruangan tersebut. Hush! Seekor naga melangkah menghampiri melihat kembali. Tidak, untungnya dia cuma seekor drake. Terdiam menatapnya. Konon, Ragnar itu merupakan keturunan para naga. Dan bos terakhir kuas taneh ini adalah ras naga. Mengangkat pedangnya. Apa ini cuma kebetulan? Aku tidak tahu. Bersiap menyerang Drake di hadapannya. Tapi hal yang pasti adalah aku hanya perlu mengalahkan monster ini untuk menyelesaikan questnya. Notifikasi sistem muncul. Tapi apa aku bisa menang? Posisi siap menusuk. Dia masih bagian dari ras naga. Aku akan mencoba single flash. Memang belum setara dengan dragon flash milik ayah. Tuan Muda Theo melesatkan serangan tusukan ke arah Drake yang tertidur. Drake merasakan serangan membuka matanya. Tapi kalau aku memanfaatkan jantung nagaku sampai maksimal, maka aku pasti bisa melukainya. Sresh, darah segar mengalir kemana-mana. Roar! Drake merung kesakitan terdengar jelas. Berhasil. Swish! Brook, Theo berhasil menghindar serangan ekor. Aku mengharapkan bahwa serangan itu bisa menembus otaknya. Tapi sepertinya seranganku tidak terlalu dalam. Masih meraung penuh kemarahan, selanjutnya Drake hendak memakan Theo. Swish! Tapi aku sudah melihat kemungkinannya. Teknik rahasia. Gestures forward, serangan tebasan zigzag dan menghasilkan jalur serangan cahaya di seluruh tubuh Drake tersebut. Aku pasti bisa menang. Muncul dari arah bawah hendak mengakhiri semuanya. Kalau aku bisa mengalihkan perhatiannya dengan serangan biasa, menatap penuh serius, lalu mengincar titik lemahnya. Teriakan keras Drake menimbulkan gelombang kejut. Notifikasi sistem muncul berwarna merah bahaya. Notifikasi sistem bahaya muncul. Sialan tubuhku. Serangan cakar Drake melesat. Dash! Berhasil ditahan dengan pedangnya. Jedum, ledakan keras terdengar. Serangan tersebut membuat Theo terlempar sehingga menghancurkan dinding Dugen. Pantas saja dia seorang bos. Aku tidak boleh membiarkan pertarungan ini berjalan lama. Theo sangat kesulitan. Swish,
Keduanya melanjutkan pertarungan mematikan tersebut. Aku perlu mengincar titik lemahnya, menatap fokus pergerakan serangannya. Dan titik lemah seekor naga adalah melihat kesempatan celah kelemahan Drake yang sedang menerjangnya. Tap, menghindar swish, kemudian mengarahkan tusukan. Sisik berkebalikannya. Trak, suara renyah terdengar. Blash, menusuk penuh kekuatan. Guar, teriakan keras terdengar. Berhasil, menyeringai berhasil menusuknya. Tatapan Drake masih menyala penuh kemarahan. Swish, menambah serangan mematikan. Ronde 2. Lapangan latihan 4 yang masih dipenuhi keributan. Apa maksudmu, Rey Ragnar? Terlihat para pengikut Tuan Muda Theo hanya terdiam menyaksikan perdebatan yang terjadi. Theo Ragnar harus melawanku terlebih dahulu. Langkah membuat suara keras menusuk telinga Rey Ragnar yang kesal. Yang kalah harus mengalah. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Kemampuanku sudah jauh berkembang. 3 tahun sudah lebih dari cukup untuk mengurangi jarak. Pecundang menatap dengan mata naganya. Gerd, menyeringai penuh kekesalan. Baiklah, mari kita duel lagi. Yang menang berhak melawan Theo Ragnar. Tring, tebasan kuat Langka berhasil ditahan dengan mudah. Keduanya menatap bodoh. Apa yang sedang terjadi? Si Kodet bertanya kepada musuhnya. Tidak tahu, tapi aku takut. Si Ompong jawabnya. Tap, tring, Remington berhasil menahan serangan keduanya dengan kekesalan. Kalau kalian mau berkelahi, lakukan di tempat lain sana. Ini adalah wilayah Tuan Muda Theo. Aku tidak akan membiarkan kalian mengaco selagi Master tidak ada. Oh, Remy, timing yang bagus. Aku juga ingin melawanmu. Sangat gembira akan kedatangannya dasar maniak bertarung. Hulkus, apa kau tidak mendengarkan ucapanku barusan? Menatap kesal salah satu temannya yang berotot. Dap, kekuatan aura intimidasi menyeruak, membuat mereka bertiga membalikan badan. Nafsu membunuh apa ini? Rey Ragnar terkejut. Semuanya tertuju melihat Tuan Muda Theo menatap mereka penuh nafsu membunuh siapapun musuh di hadapannya. Tekanan yang kuat ini. Apa yang terjadi saat latihan tertutupnya? Rey Ragnar hanya terdiam menatap kedatangannya di kejauhan. Hulkus Langke hanya menyeringai penuh semangat ingin menantang Tuan Muda Theo yang ada di hadapannya. Akhirnya kau datang juga. Theo Ragnar, penuh tatapan nafsu membunuh tokoh utama kita telah mengaktifkan kemampuan intimidasi Drake yang berhasil ia kalahkan sebelumnya. Kembali ke beberapa menit yang lalu, kita telah diperlihatkan Drake bos monster ras naga dipenuhi goresan luka di sekujur tubuhnya. Swing, brook, swish. Notifikasi sistem muncul, selamat. Anda telah berhasil mengalahkan laser Drake. Tokoh utama kita terlihat memastikan lawannya apakah sudah mati. Dia tiba-tiba saja menggila begitu menyentuh sisik terbaliknya. Aku kira sudah habis riwayatku. Theo melentangkan tubuhnya seperti di atas kasur baja. Untungnya dia lama-lama membuat dirinya sendiri kewalahan. Sisiknya itu memang titik lemahnya ya. Notifikasi sistem muncul, terkejut dibuatnya. Material enhancement untuk senjata ya. Menatap kondisi pedang pemberian ibunya. Sebaiknya aku gunakan ini untuk memperbaiki pedangku. Bertarung melawan laser Drake sungguh telah merusaknya. Notifikasi sistem muncul. Anda telah mendapatkan kemampuan intimidasi. Skill. Notifikasi sistem muncul informasi kemampuan baru. Tatapan pembunuh naga. Sangat gembira mengatakan, tapi aku dengar hanya mereka yang terpilih saja yang bisa menggunakannya. Tak kusangka aku akan mendapatkan kesempatan ini. Tidak, dengan santainya melempar seluruh barang ke penyimpanan rahasia. Walaupun begitu, aku tidak yakin kemampuan ini akan berguna di Ragnar. Melangkah pergi meninggalkan Dugan melanjutkan mengatakan, apalagi tempat itu dipenuhi oleh orang-orang hebat. Notifikasi sistem muncul memuat informasi Dugin Istana Camellia telah selesai. Krek, suara pintu terbuka. Ngomong-ngomong, dengan ini, aku telah menyelesaikan questku. Notifikasi sistem muncul. Progres terselesaikan. Hadiah terbuka. Nas kompas,
sangat terkejut melihatnya, menatap dari dekat. Apa ini? Apa ini ada hubungannya dengan quest selanjutnya? Apapun ini, akan kusimpan dulu. Sebaiknya aku kembali ke kamarku untuk istirahat. Aku lelah sekali. Tuan muda Theo, di situ kamu rupanya. Ada sesuatu yang genting, teriak keras seorang pelayan kepadanya. Ya ampun, lihatlah dirimu. Kamu habis dari mana saja selama ini? Nggak kemana-mana kok. Ada apa? Menjawab lelah. Ada kericuhan yang terjadi di lapangan latihan 4 saat ini. Terdengar sangat genting. Apa? Tak lama kemudian, kita diperlihatkan kembali di saat Tuan Muda Theo. Notifikasi sistem muncul penggunaan kemampuan tatapan pembunuh naga. Pulang sana. Aku mau istirahat. Terlihat sangat kesal melihat kericuhan yang terjadi diakibatkan mereka bertiga. Kadet dari Istana Plum-Blossom Tepar sangat ketakutan merasakan aura intimidasi yang dikeluarkan Tuan Muda Theo yang marah kepada pihak penantang. Hulkus Langke hanya terdiam melihat dampak yang telah ditimbulkan lawannya. Sungguh killing intens yang luar biasa. Tersenyum senang. Swish, melesat, bahaha, tertawa bahagia. Sudah kuduga, aku sudah ada feeling kau adalah lawan yang seru. Kau milikku Theo Ragnar. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Sling, tebasan penuh dilancarkan. Tring, serangan tersebut berhasil dihempaskan dengan satu tangan. Ray Ragnar dan Remington Arcio sangat terkejut dibuatnya. Seranganku ditangkis semudah itu? Aku menangkis serangan itu? Lebih terkejut tidak menyadari dirinya jadi kuat. Brush, Hulkus Langke berhasil mendarat sempurna. Dengan penuh kemarahan berteriak, tidak mungkin aku mau menerima itu. Beruang hitam Hulkus Langke, dia selalu dianggap sebagai personal terlemah dari 4 anjing dari utara. Karena dia hanya bisa menggunakan satu senjata dan tidak begitu pintar. Coba tahan serangan ini, Theo Ragnar, teriak penuh kemarahan. Tapi sebagai anggota dari klan Langke, dia tidak pernah kalah dalam urusan tenaga. Cekrit, tring, single flash, swish. Serangannya berbelok kemudian seperti menembus perutnya. Sedang disandingkan denganku, aku bahkan bisa menangkisnya. Menatap lawannya dengan tersenyum. Notifikasi sistem muncul informasi pribadi. Dampak serangan Tuan Muda Theo terbukti manjur melukai perut Hulkus Langke yang kuat tersebut. Bruk, terjatuh perutnya dipenuhi darah mengalir. Pada akhirnya aku menggunakan seluruh kekuatanku tanpa kusadari. Menyeka keringatnya. Untung saja Hulkus Langke yang menerima seranganku ini. Dia cuman pingsan. Wow, si Codet sangat terkejut. Wah, teriak keras para pengikutnya terdengar. Tuan Muda Theo berhasil mengalahkan beruang hitam. Dia mengalahkan salah satu dari 4 anjing dengan satu serangan. Tutunggu Langke masih bernapas dan hidup. Tring, pedang pemberian ibu untukku. Sangat sedih terlihat jelas. Wah, hebat sekali Tuan Muda Theo. Dia bahkan merusak pedangnya dalam satu serangan tadi. Sorakan pengikutnya terus bergema. Kenapa kau begitu senang mengenai hal itu? Terdengar Theo sangat marah dari kejauhan. Remington masih terdiam. Ray Ragnar menatapnya dari lubuk hatinya yang terdalam. Ingatan masa kecilnya terlintas di dinginnya wilayah utara. Kau siapa? Terdengar suara anak kecil bertanya. Kenapa kamu keluar dingin-dingin begini? Apa kau tidak kedinginan? Seorang anak laki-laki berpakaian jaket tebal bertanya kepada Ray Ragnar yang keluar hanya pakai kaos compang camping. Bagaimana kalau aku kenakan ini di lehermu? Memakaikan syal merah ke leher Ray Ragnar kecil. Dirinya terlihat merona karena diperhatikan. Kamu masih kelihatan kedinginan. Ini saja tidak cukup. Ayo ke rumahku dulu sebentar. Theo Ragnar kecil menarik tangannya penuh kehangatan. Nanti aku antarkan kau pulang begitu saljunya berhenti. Ray Ragnar terlihat gembira mengikuti Theo Ragnar di depannya. Hingga saat ini Ray Ragnar terus menatap Tuan Muda Theo dari kejauhan. Tersenyum mengingatnya. Ray Ragnar terlihat meninggalkan lapangan latihan 4. Remington masih kebingungan. Apa dia barusan? Tersenyum,
Rey Ragnar tersenyum. Tak lama kemudian, sore itu di Istana Camellia. Kejutan, tas, Tuan Muda selamat ya. Selamat atas title Loster Tiger yang telah diberikan kepada Anda. Seluruh pelayan Nyonya Cecilia sangat bahagia merayakan keberhasilan Tuan Muda. Kamu sudah bekerja keras dalam waktu yang sangat lama. Sekarang kau hanya perlu terus menjaga momentum ini sampai upacara awakening kamu pasti bisa. Terang, putraku. Cobalah hidangan pauhi ini, moluska yang hanya ditangkap dalam jumlah terbatas dari Laut Idria dan dipanggang secara perlahan menggunakan mentega yang hanya bisa didapat dari peternakan sekitar pegunungan Fuhal. Selagi kita perlahan-lahan, Ibu berusaha menghentikan semangat antusias ibunya yang memanjakannya. Ah, coba ini juga. Ini daging dari ayam yang hanya diberi pakan biji pohon ek dari gurun Lazeria Barat. Unggasnya dipotong dengan baik di umur yang cukup, lalu direbus dengan jahe yang diimpor dari sebuah negeri di timur bernama Jusen. Tolong berhenti. Menyuapi kembali dengan penuh kebahagiaan terlihat jelas akan pencapaian putranya sekarang. Bayangan gelap sekilas muncul di benaknya. Menunduk perlahan menelan semua. Masakannya enak, Bu. Putraku, potongan pedang kusam terlihat. Apa-apaan ini? Sangat terkejut melihat pedang pemberiannya telah hancur. Terdengar suara Tio yang mengaku, pedangnya rusak sewaktu aku berlatih. Masih terlihat terkejut ibunya. Maaf ya, ini pedang bagus yang ibu berikan kepadaku sebagai hadiah ulang tahun namun. Orang tua sialan itu, teriak marah ibunya yang menyalahkan si pembuat senjata. Bra, dia sudah bersumpah mati karena pedang ini dibuat dari baja es putih dan kayu hitam steelwood bahwa pedang ini tidak akan rusak. Kayu hitam steelwood dari hutan selatan G. Iya. Dia bilang hanya bahan langka dan berharga saja yang digunakan, tapi seperti yang kita lihat, itu semua omong kosong. Kalau apa yang dikatakan dia itu benar, maka seharusnya pedang ini tidak rusak semudah itu. Kayu hitam steelwood adalah tanaman khusus yang tumbuh dengan memerinya besi. Bahannya dianggap langka karena kayunya memiliki fleksibilitas dengan ketangguhan sekuat baja. Aku tahu ini pedang bagus, tapi tak kusangka seberapa berharganya pedang ini. Dari mana ibu bisa mendapatkan pedang seperti ini? Berteriak penuh semangat, tidak boleh. Aku akan menemuinya dan meminta penjelasannya. Kali ini, sebaiknya dia memberikan pedang yang cocok untukmu. Putraku, aku tak apa kok. Sungguh, aku bisa menggunakan pedang lain. Dengan tatapan canggungnya, tidak boleh sama sekali. Seketika menolak pernyataan putranya. Orang-orang akhirnya menghargai kemampuan aslimu. Justru, kita harus lebih jauh lebih teliti lagi sebelumnya. Lalu, lagi pula, upacara awakening kurang dari seminggu lagi kan? Tokoh utama kita tersenyum dengan kehangatan omongan ibunya. Aku tidak bisa membiarkanmu mendatangi upacara itu dengan pedang jelek. Menghampiri pintu keluar. Mumpung sudah dibicarakan, ayo kita berangkat sekarang. Kita mau berangkat kemana? Workshop terbaik di seluruh Wintera. Workshop Bask, kita diperlihatkan suasana yang panas sang pandai besi memukulkan palu besarnya. Bask Workshop, salah satu dari 3 workshop pembuat senjata di Wintera. Workshop ini terkenal karena ukurannya yang sangat besar, seperti pabrik. Tapi bukan hanya itu saja. Hal yang paling menonjol dari Bask Workshop adalah master tempat itu. Merupakan seorang manusia elf yang sekarang memegang palu di tangan kanannya. Seseorang dikategorikan sebagai peringkat spesial oleh Badan Intelijen dan Blacksmith dengan title Master Craftsman yang hanya dimiliki oleh 2 pengrajin Ragnar lainnya. Dikenal sebagai inkarnasi elf kapitalis, Demon Craftsman Kison. Dengan celutu di tangan kirinya menatap kedatangan mereka berdua. Lihat siapa yang datang. Siapa sangka aku bisa bertemu dengannya? Bagaimana bisa ibu mengenal Demon Craftsman? Terlihat marah mengatakan, kamu masih merokok? Ibu, teriak keras membuat Theo terkejut. Apa? Seperti mencari alasan. Ibu, maaf pelangganku sayang. Hubungan ibu dan anak kita telah berakhir di saat kau memutuskan untuk kabur dari sini. Kupikir ibu itu anak yang tidak memiliki keluarga sama sekali. Tapi apa ini artinya bahwa High Elf Kirsten adalah ibunya? Tunggu, itu berarti aku adalah manusia setengah elf. Tiba-tiba pikiran Theo mengarah ke sana. Jadi itu alasan ketampananku.
Jadi kenapa pelanggan setia kami yang tak pernah kemari tiba-tiba kemari? Swish! Melempar pedangnya. Aku mengembalikan produk cacat. Stop! Apa? Cacat? Terlihat sangat kesal melihat perilaku pelanggannya. Hai, omong kosong. Beraninya kau menyebut pedang yang aku buat sendiri itu cacat? Tak lama ia melihat kondisi pedangnya dengan terkejut. Ini, jika itu bukan produk yang cacat, lalu apa? Terlihat merajut seperti anak kecil. Menatap penuh keheranan. Siapa yang mengayunkan pedang ini? Terdengar Nyonya Cecilia menjawab, tentu saja anakku. Siapa lagi? Bocah di belakangmu. Kirsten bertanya kembali. Jaga bicaramu. Dia adalah sang jenius yang akan memerintah Ragnar mulai dari sekarang. Menunduk mengucapkan salam hormat. Theo Ragnar dari Istana Camellia. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Master Bask Workshop. Benar, aku pernah mendengarmu. Cih, kau mendidik anakmu dengan baik. Masih menatap pedangnya. Kembali ke topik. Apa kau sungguh orang yang mengayunkan pedang ini? Bertanya untuk memastikan kembali. Benar, Theo mengonfirmasi kembali. Apa ku bilang? Itu produk cacat. Masih merajuk kepada ibunya. Menghiraukan kemarahan anaknya. Ini akan jadi obrolan panjang. Ikuti aku. Kita diperlihatkan ke ruangan Master Bask Workshop dari kejauhan. Mereka berjalan mengikuti Master Kirsten. Ibu, apa hubunganmu dengan Demon Craftsman? Theo bertanya penuh penasaran. Seperti yang kamu dengar. Jadi, dia sungguh ibu kandung? Kamu tidak akan tahu karena ibu hanya berbicara sedikit tentang masa lalu. Menjelaskan siapa orang tua itu. Meski itu 6 bulan, itu adalah waktu yang sebentar. Dia ibu angkat yang merawat ibu. Terlihat kecewa mengatakan dalam hati. Ibu angkat. Ibu Kirsten menyukai semua hal yang dia anggap indah. Terdengar suara jelas putrinya di belakang. Entah itu permata, musik, teater, bahkan orang-orang terlihat jengkel mendengarnya. Mungkin itu alasan kenapa dia merawat ibu sebagai anak angkatnya. Dia pasti sangat mencintai ibu. Hempe, hentikan nostalgia ini. Itu percuma. Ya ampun, tapi sepertinya ibu tidak sebenci itu. Tertawa kecil Nyonya Cecilia membuat Master Kirsten terlihat kesal. Jadi, kenapa ibu meninggalkan tempat ini? Theo sangat penasaran. Itu, dia memutuskan sendiri untuk lari dari sini. Sambil berkata bahwa dia akan jadi istri dari pemimpin klan Ragnar. Swish, bayangan kepergian putri angkatnya di malam hari yang dingin. Siapa sangka dia mau pergi ke tempat yang menyedihkan itu dengan sukarela. Sungguh bodoh. Dia patut dipuji karena bisa bertahan selama ini. Pemimpin klan sangat tampan. Terlihat mencintai ayah Theo. Sangat kekar dan rupawan. Bahkan dia sangat mencintaiku. Meski dia melarikan diri dari sini seperti itu, dia merangkak kemari tahun lalu. Memintaku untuk membuatkan pedang sebagai hadiah untuk anaknya. Aku tak pernah melihat orang menyedihkan dirinya. Sangat kesal terlihat. Ibu, sangat canggung. Hah, kenapa kau mengatakan itu di depan anakku? Apa aku salah? Hah, terdengar kesal. Aku tak pernah melihat ibu seperti ini. Sepertinya aku tidak pernah mengenal apapun tentang ibu di masa laluku. Menatap kepalan tangannya. Aku sungguh anak yang tak tahu terima kasih. Apa aku terlalu terobsesi terhadap klan? Sehingga aku dibutakan? Terlebih lagi Demon Craftsman sangat peduli pada ibu. Tapi kenapa dia tidak melakukan apapun di kehidupan masa laluku? Ini dia, menunjukkan pintu di hadapannya dan menyatakan ini ruangannya kantor master. Kenapa ibu membawa kami kemari? Ibu sebaiknya memberikan dia pedang yang terbaik sebagai tanda tunggu sebentar di luar. Cecilia, Kirsten menarik tangan Theo. Bra, pintu terkunci. Ibu. Nah, Master Kirsten sangat panik memanggil Theo. Hui, menghembuskan asap nikotin. Langsung pada intinya. Menatapnya dengan serius lalu mengatakan, apa kau punya primordial relic? Theo terdiam tidak mengerti. Dari kejauhan terlihat Theo menanyakan kembali, primordial dragon, apa yang Anda maksud itu leluhur dari Guardian Dragon yang melindungi klan?
Aku pernah mendengar legenda bahwa leluhur kita menyebarkannya ke seluruh Wintera untuk keturunan klan Ragnar. Tapi, legenda, jangan pura-pura tidak tahu. Jika kau tidak punya relik, lalu bagaimana bisa pedangku jadi seperti ini? Terlihat menangis. Aku mengerahkan seluruh jiwa dan ragaku pada bayi manisku ini. Tidak mungkin ini akan rusak kecuali melawan relik. Maaf. Theo sangat bersalah melihat neneknya menangis. Apa kau tahu berapa banyak biaya yang kukeluarkan? Lupakan. Lebih baik menunjukkan padamu. Treng, suara rantai yang ditarik. Tap, apa yang kau lihat? Itu, Theo terlihat terkejut. Cahaya biru yang sama kulihat dari pintu menuju Dugon di Istana Camellia. Menatap cucunya dari kejauhan. Aku tidak melihat atau merasakan apapun. Tapi melihat reaksimu, sepertinya kau melihat sesuatu. Mengangkat peti berantai dengan mudahnya. Aku mencoba dan terus mencoba lagi untuk membuka peti ini dan mendapatkan item di dalamnya. Tapi tidak berhasil. Brooke, peti diletakkan ke hadapan cucunya. Primordial Dragon Relic. Dahulu kala, zaman kuno, Primordial Dragon mencabut salah satu tarinya dan mengasahnya menjadi sebuah pedang. Monster Sword White Moonlight Blade. Jika kau berhasil membuka segel peti ini dan mengambil pedangnya, aku akan memberikan pedang putih cahaya bulan kepadamu. Sangat terkejut mendengar tawaran neneknya. Tapi mungkin kau akan kehilangan nyawamu. Tersenyum serius. Mau coba? Tuan muda Theo tersenyum. Pedang itu milikku. Menyetujui tantangan neneknya. Notifikasi sistem muncul. Skenario Quest 2 Theo telah dipilih. Kita selanjutnya diperlihatkan penampakan dari pedang bernama White Moonlight Blade yang merupakan pedang pemimpin Black Snow, sekaligus salah satu dari 9 dragon, Black Dragon. Tapi hanya ada sedikit orang yang tahu bentuk pedangnya, karena orang yang pernah melihat atau membicarakan pedang itu telah mati atau menghilang. Kau bisa melihat benda ini kan? Tapi aku berhasil melihat wujud asli White Moonlight Blade tanpa disengaja. Kenapa Black Dragon membiarkanku hidup? Black Dragon pemimpinnya dulu terlihat sangat bingung. Pedang putih cahaya bulan milik Black Dragon ada di sini, dan ternyata ini adalah relik Primordial Dragon. Aku bertemu dengan Black Dragon 4 tahun lagi. Jadi Kirsten masih memiliki pedangnya di waktu ini. Bagaimana? Mau mencobanya? Kalau begitu, aku harus mendapatkannya. Pedang itu akan menjadi milikku. Theo menghampiri peti tersebut terlihat lubang kunci yang sama. Ini mirip dengan Istana Camellia. Notifikasi sistem muncul. Kalau begitu dengan Blue Key ini. Menatap cucunya. Sebuah kunci. Slope. Trek. Terdengar suara terbuka. Tring. Rantai pengikat langsung terlepas. Hanya terdiam melihat keajaiban. Cucuku, teriak kencang yang hampa. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Bayangan kegelapan menyelimuti tubuhnya. Matanya terbuka samar-samar. Di mana aku? Kehancuran Istana Rose terlihat samar-samar. Kenapa aku di sini lagi? Oh, iya, aku lupa. Aku dulu sangat lemah. Karenanya, aku perlu lebih banyak kekuatan untuk mengalahkan Randon dan menghancurkan Istana Camellia. Terlihat siluet burung hitam hendak mencengkeram Tuan Muda Theo, menatap dengan mata naganya. Tap, memegang paruhnya. Tidak kusangka kau akan mencoba mengendalikan pikiran orang lain dengan memanfaatkan keinginan mereka untuk bertambah kuat. Terlihat bergetar sangat ketakutan. Makanya kau dijuluki Monster Sword. Dasar bajingan, bagaimana caramu? Aku sudah menguasai rasa takutku yang kau tunjukkan barusan. Bodoh, kau pikir aku akan termakan oleh hasutan kekuatanmu di saat aku sudah punya kuas? Gak, apa yang sedang kau bicarakan? Terus mengepakkan sayapnya. Kau berbeda dari Graven yang ada di ingitanku. Lepaskan aku, manusia. Sangat kesal. Aku ingat bahwa kau itu setidaknya memiliki tinggi 10 meter. Tapi sekarang, tinggimu malah sama denganku. Mengangkat tangannya tinggi. Apa karena kau telah tersegel dalam waktu yang lama? Ya, apapun itu, situasi ini bagus buatku. Theo hendak melancarkan pukulan tinju keras.
Sekarang kau adalah milikku. Tersenyum senang, terlihat sangat panik. Pepa, mari kita bicarakan ini secara damai. Putraku, teriak keras ibunya yang khawatir. Bangunlah, tolong bangun. Ibu, apa maksudnya ini? Kenapa malah jadi begini? Terdengar suara anaknya salah paham. Aku meminta bantuanmu untuk membuatkan pedang. Aku tidak pernah memintamu melakukan ini kepadanya. Energi monster itu terhubung dengan aliran darahnya. Aku belum pernah dengar soal ini. Karena dia sudah memiliki sebuah relik. Kupikir semuanya akan baik-baik saja. Menatap penuh tangis. Kalau putraku sampai kenapa-kenapa, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tertegun melihat kemarahan putrinya. Kret, mencengkeram erat pedangnya. Lingkaran kegelapan mengitari Tio dan ibunya. Terus memutar ke satu titik kumpul tepat di dadanya. Pusaran kegelapan mengecil, meresap masuk ke arah jantungnya. Tio, ibunya memanggil anaknya sangat sedih. Hai, membuka mata. Brooke, putraku. Ibu, jawabnya. Sepertinya aku sudah membuatmu khawatir. Ibunya terus menangis. Aku baik-baik saja. Tidak perlu takut. Masih menenangkan ibunya yang khawatir. Notifikasi sistem muncul. Monster pedang berhasil ditaklukkan. Hei, sangat lega melihat cucunya kini tersadar. Hadiah White Moonlight Blade. Kita semua telah diperlihatkan Tio telah memukul burungnya sekuat tenaga hingga burungnya menjadi lemas. Aku beruntung. Griffin itu bisa dikalahkan dengan mudah karena dia baru terlepas dari segelnya. Menatap notifikasi sistem muncul di hadapannya. Yaitu juga karena serangan psikisnya tidak mempan terhadapku. Kekuatan magis bertambah 30 notifikasi sistem muncul. Penambahan telah melampaui ke 200. Aura magis terlihat membungkus lengannya. Notifikasi sistem muncul mendapatkan Divinity. Menatap jantung naganya. Kekuatan magisku bertambah sehingga levelnya setara dengan seorang swordman tingkat tinggi. Notifikasi sistem munculkan informasi. Tokoh utama kita diperlihatkan sebuah ilustrasi yang penuh kekuatan magis menyeruap kemana-mana. Sayang sekali aku tidak bisa menggunakan semua kekuatan magis ini sekarang. Aku harus menahan diri sampai upacara Awakening. Notifikasi sistem muncul berisikan informasi dirinya. Kamu mengagetkan elf ini. Selamat, ternyata kamu benar-benar berhasil melakukannya. Nyonya Cecilia masih menatap kesal ibunya. Kau akan menepati janjimu, kan? Apa kamu tidak tahu kalau elf itu tidak bisa berbohong? Pedang Theo terus bergetar. Hanya melihatnya, dia sedang memberontak. Dengan tatapan kesal Theo menatap pedangnya. Jadi maksudmu dia belum mengakuiku sebagai tuannya? Tidak, bukan begitu. Master Kirsten menjelaskan. Dia pasti merasa terkekang karena telah tersegel selama ratusan tahun. Karena dia bisa melihat dunia luar. Mungkin dia ingin melepaskan rasa frustasinya. Master Kirsten menunjuk sebuah tembok batu di hadapannya. Coba ayunkan pedang itu ke temboknya. Apa aku bisa melakukannya? Menyeringai penuh percaya diri. Jangan khawatir. Meski pedang itu adalah pedang putih cahaya bulan. Ayunan dari bocah yang bahkan belum melakukan upacara Awakening tidak bisa merusak Bask Workshop. Kok aku jadi kesal? Ya, begitukah? Karena aku bisa menyembunyikan jantung naga sesuka hati. Maka aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menguji pedang putih cahaya bulan dengan kekuatan magisku. Melangkah memulai persiapan. Kalau begitu, permisi. Ikatan tali perlahan terangkat. Swish! Ikatan tali langsung terlepas. Notifikasi sistem muncul. Matanya langsung berubah menjadi tatapan naga sejati. Menyeruak dipenuhi kekuatan magis. Tunggu! Berteriak keras sangat ketakutan. Kling! Single flash! Tebasan kuat dilancarkan. Jedum! Ledakan keras akibat serangan tuan muda Theo. Wash! Hempasan angin mengantarkan ke keduanya sangat penuh kejutan dengan ekspresi membagongkan dibuatnya.
Kembali kita diperlihatkan tokoh utama kita telah membuktikan dengan serangan pedangnya mampu menebas tembok batu pengujian Master Kirsten neneknya. Workshopku, workshopku, teriak keras terdengar jelas. Uangku, memegang kepalanya penuh keterkejutan. Theo hanya menatap pedangnya sangat keheranan. Ini mungkin sedikit berbahaya. Dia menyerap seluruh kekuatan magisku, menyentuh bagian perut cucunya. Kapan dia? Dia cepat. Menyeringai tak percaya. Ya ampun, kau sungguh tidak mahir dengan magis sama sekali. Apa kau sungguh melakukan itu hanya dengan ketajaman pedang saja? Menatap tembok batu dan tembok Bask workshopnya yang hancur. Menatap serius. Anak ini, jenius. Dan si jenius ini adalah cucuku. Tulisan rumus matematika terbayang di pikiran neneknya. Menepuk pundaknya. Oke. Theo Ragnar menatapnya seperti uang. Aku akan jadi pelindungmu. Mulai dari sekarang, kau hanya perlu melebarkan sayapmu dan tunjukkan pada dunia kemampuanmu. Kau akan jadi iklan berjalan Bask Workshop. Theo tidak mengerti apa maksud perkataan neneknya. Ibu, anaknya memanggil. Aku melihat letupan uang di matamu. Master Kirsten mendadak canggung dibuatnya. Malam telah menjelang. Langit kini dipenuhi indahnya awan dan bulan sabit menerangi malam mereka. Keduanya terlihat menunduk hormat kepada Demon Craftsman Master Kirsten, sepertinya mereka mengucapkan salam perpisahan. Master Kirsten menatap dari kejauhan keberangkatan anak dan cucunya. Sambil membawa gigi monster, mengingat kembali cucunya mengatakan, silakan gunakan ini untuk biaya perbaikan. Sambil mengisap celutunya, loot dari Drake. Dia pasti mendapatkan itu saat memperoleh ralik. Melangkah penuh kebanggaan. Anakku itu. Dia sungguh membesarkan anaknya dengan baik. Jak, lama tidak bertemu. Demon Craftsman. Terdengar suara kepakan sayap burung gagak. Kemudian menatapnya sangat serius. HMP, kenapa kau kemari? Bertanya kepada burung gagak hitam yang bertengger. 5 hari kemudian, hari upacara Awakening. Swish! Tring! Tebasan Lady Evelyn berhasil digagalkan dengan mudah. Swish! Menerjang kembali menyerang. Tring! Benturan pedang mereka terdengar jelas. Tring! Membalikan serangan tuan mudanya. Permainan pedangmu semakin kuat dan lihai. Syukurlah, siapa sangka Evelyn akan memujiku seperti ini. Tring! Trang! Tring! Jual beli serangan dilihatkan membuat para pengikut Tuan Muda Theo terperangah melihat kelincahan pertarungan mereka. Lady Evelyn tersenyum, sudah setengah tahun sejak perubahan Tuan Muda Theo. Dia cukup kuat sampai bisa memukul mundur diriku, memutarkan tubuhnya dengan cepat. Tring, serangan Lady Evelyn berhasil dihentikan. Selain itu, jika dia membangkitkan kekuatan magisnya hari ini, seorang monster akan lahir. Pertarungan mereka telah selesai. Kerja bagus, Tuan Muda. Tuan Muda bahkan bisa menargetkan untuk jadi lulusan terbaik di upacara Awakening tahun ini. Aku mendoakan keberhasilanmu. Terima kasih. Ini semua berkatmu. Evelyn tersenyum sedikit menggodanya. Jika aku jadi lulusan terbaik, aku akan menyebutkan namamu dalam pidatoku di hadapan semua orang. Apa? Kenapa? Oh, tolong sebut namaku juga. Tuan Muda, salah satu pengikutnya menghampiri. Tolong sebut namaku juga. Jadi terkenal memang menyusahkan. Sambil menghela napas ngartis membuat Lady Evelyn tersenyum kesal. Oke, aku pergi dulu. Terdengar Theo menangkan para pengikutnya. Terlihat bangunan megah berdiri kokoh yang disebut dengan nama kantor pusat. Blar, jubah seorang pria terdengar hendak memasuki gerbang masuk. Theo Ragnar dari Istana Camellia memperkenalkan diri kepada prajurit penjaga gerbang kantor pusat. Upacara Awakening adalah acara tahunan yang sangat penting bagi Ragnar. Krak, pintu terbuka. Tap, 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 melangkah masuk kantor pusat. Seluruh peserta berharap untuk mendapatkan hasil yang terbaik di sana. Bagi Swordman Ragnar, ini adalah kesempatan pertama bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Tuan Muda Theo menatap ke arah atas podium tertinggi. Karena semua orang dari klan Ragnar melihat upacara ini,
termasuk pemimpin klan. Pemimpin klan, Karl Ragnar, Nine Dragon, mantan pemimpin klan 2 generasi lalu, Hilda Ragnar. Semakin kulihat, semakin dia tidak terlihat seperti 150 tahun. Selain itu, lega rasanya melihat kehadirannya lagi. Dung, 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 dentuman keras drum terdengar sehingga dengan suara yang bising menjadi sangat sunyi menandakan dimulainya upacara awakening. Perhatian, kita akan memulai proses dengan penyisihan awal. Tembok baja besar yang menjulang tinggi sangat kokoh berdiri. Penyisihan akan dilakukan dengan mengambil pedang yang ada di tanah, kemudian meninggalkan bekas di atas dinding baja itu. Terlihat 2 orang peserta upacara awakening sangat terkejut mendengar. Sebagai informasi, dinding itu terbuat dari campuran white snow steel. Juri Dragon Jet melanjutkan bicara. Pedang besi biasa tidak akan bisa meninggalkan goresan apapun, sambil menunjukkan sebuah kotak berisi pil hitam. Tapi, itu tidak berlaku jika kalian menuangkan kekuatan magis dalam serangan kalian. Aku akan memberikan soma pada kalian. Pil berbentuk bulat sempurna. 1 pil soma akan memberikan kalian 10 tahun kekuatan magis. Ini adalah eliksir yang membantu kalian membuka mana hole kalian. Minum some ini dan buka mana hole di dantian kalian. Hanya dengan itu cara kalian agar bisa menorehkan jejak pada white snow steel wall dengan pedang itu. Kedalaman tebasan kalian akan menentukan hasilnya. Mulai sekarang, peserta yang aku panggil namanya akan mendapatkan soma dan naik ke panggung pertunjukan. Peserta pertama, Theo Ragnar, menatap penuh kesiapan. Maju ke depan, tap, 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 melangkah penuh percaya diri. Di masa laluku, Axion jadi lulusan terbaik, menerima pil soma dari salah satu prajurit penjaga. Sering mengangkat salah satu pedang yang menancap di tanah, tapi tidak untuk kali ini. Notifikasi sistem muncul quest skenario 3 menjadi lulusan terbaik upacara awakening. Jadi anak itu ya, Kyle. Anak yang kau sebutkan sebelumnya. Dia pasti menarik perhatianmu. Pemimpin klan sangat bangga. Tentu saja. Aku penasaran setelah kau menyebut bahwa kau mengawasinya. Kalau begitu mari kita lihat seberapa kompeten keturunan ini sebenarnya. Fuyuh, tokoh utama kita diperlihatkan sedang bersiap-siap meregangkan tubuhnya. Upacara awakening, ya, aku agak gugup. Mungkin karena sudah lama sejak aku melakukan ini. Juri Gate Dragon menghampiri kemudian mengatakan, nah sekarang, tolong makan somanya. Theo masih menjawab baik. Di kehidupan sebelumnya, setelah aku memakan somanya, aku tidak bisa mengendalikan manaku yang menyebabkan dantianku hancur. Glow, menelan utuh pil soma tersebut. Perlahan kekuatan magis milik Tuan Muda Theo bertambah. Tapi, kali ini, hal semacam itu tidak akan terjadi. Memulai proses pembangkitan. Si bodoh ini, karena mana wave-nya sebesar ini, itu artinya dia tidak bisa mengendalikannya. Sebuah bayangan pengendalian mana hole muncul. Begitu kau memakan soma, maka kau harus menggunakannya dengan hati-hati agar mana hole-mu bisa menetap di dantian. Kekuatan besar menyeruak terlihat pengaktifan mana hole Tuan Muda Theo. Orang-orang berbakat di klan Ragnar saja tetap harus berhati-hati kalau tidak mau jadi orang lumpuh. Merasakan kekuatan magis kuat. Orang ini juga tamat riwayatnya. Mana hole perlahan mulai terbentuk. Swung, membuat bentuk lingkaran kekuatan magis yang stabil. Juri Gate Dragon sangat terkejut dibuatnya. Dia bisa menahannya. Grab, mengepalkan tinjunya. Akhirnya, aku punya jantung naga dan mana hole. Memang agak mengecewakan. Aku bisa berhasil semudah ini. Menatap serius sambil mengeratkan pedangnya. Pokoknya, mulai sekarang, aku sudah bisa menggunakan mana. Kalau begitu, dengan jumlah mana yang fantastis ini. Swish, mengangkat pedang dengan posisi yang sama dengan gerakan pemimpin klan. Swish, melancarkan serangan penuh. Aku akan mengeluarkan segalanya. Sling, grua aura kekuatan magis membentuk naga Askini langsung menerkam mangsanya.
Ray Remington Hulkus terlihat sangat terkejut melihat amukan serangan Tuan Muda Theo. Grua aruman gelombang serang dapat dirasakan orang yang memiliki indera keenam. Single flash, Aksion sangat kesal melihat tebasan Tuan Muda Theo yang kuat. Theo Ragnar lolos, teriak keras juri mengumumkan tokoh utama kita yang lolos di babak pertama. Mustahil. Aku tidak pernah melihat ini sejak masa Tuan Muda Sorkel. Apa itu benar-benar ayunan pedang orang yang baru pertama kali menggunakan mana? Notifikasi sistem muncul. Kutukan keberuntungan yang buruk telah terangkat. Sekarang ketenaran Anda mulai tersebar di dunia. Akhirnya, sangat gembira terlihat. Sekarang aku bisa mencapai titik awal seperti orang lain. Notifikasi sistem muncul. Banyak orang mulai menunjukkan ketertarikan mereka pada Anda. Osa Ragnar ingin menjadikan Anda sebagai muridnya. Julius Ragnar sangat khawatir karena mulai ada banyak pasang mata yang memerhatikan Anda. Robert Ragnar mengawasi Anda. Burung gagak hitam mengelilingi kantor pusat. Hilda Ragnar menunjukkan ketertarikan kepada Anda. Meski aku tidak menduga perhatian dari Black Dragon dan Sword Dragon. Fakta bahwa Hilda Ragnar tertarik kepadaku membuatku sangat bahagia. Karena dia pemilik Heart of Garuda. Kalau aku bisa mendapatkan itu. Tring, Sibyl Dresikodet. Berhasil lolos, aku juga berhasil. Tuan Muda Theo menangis penuh haru. Ray Ragnar, Hulkus Langke, Remington Arsio. Berhasil lolos, semua 4 anjing utara sangat gila. Si Kodet jadi emot batu, tapi belum ada yang bisa menandingi hasil Tuan Muda. Sekarang yang tersisa adalah melangkah penuh diam. Aksion Ragnar, maju, terdengar bisikan peserta upacara Awakening terdengar. Kalau begini, maka upacara ini adalah pertandingan antara Luster Tiger dan Dark Tiger. Tidak, aku yakin Aksion tidak bisa melakukan hal yang setara. Ternyata Luster Tiger sudah mencapai level kekuatan seperti itu. Dark Tiger Aksion sangat marah mendengar semua ocehan tidak berguna di bawahnya. Swish, melangkah pergi tanpa menoleh. Kalau begitu silakan makan somanya dan mengunyah pil soma penuh tatapan naga. Swish, melesat mengeluarkan kekuatan magis merah penuh kebencian. Tunggu, Sling, Grua kekuatan magis berbentuk naga merah kemarahan menerjang mangsanya. Sresh, merusak tembok baja dengan kasar. Ini, mereka selalu saja membuatku terkejut. Dampak serangan Aksion memunculkan simbol ke-10 yang menimpa serangan Theo sebelumnya. Aksion Ragnar lolos. Bagaimana mungkin? Teriak seluruh peserta upacara Awakening. Mereka nyaris identik. Siapa pemenangnya? Kalau begini, hanya penilaian presisi yang bisa menentukan pemenangnya. Memalingkan pandangan sangat kesal. Dum, 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 suara drum terdengar jelas. Dengan begini, tahap pertama upacara Awakening telah usai. Kerja bagus, semuanya. Tahun ini, aku sangat puas karena ada banyak orang luar biasa yang ikut upacara. Mereka yang lolos akan bersiap menghadapi tahap kedua upacara Awakening 4 hari lagi. Kalau begitu, akhirnya kami akan mengumumkan peringkat yang sudah ditunggu-tunggu. Semua orang sangat menunggu pengumuman hasilnya. Mereka semua penasaran siapa di antara keduanya. Peringkat pertama di tahap pertama upacara Awakening ini adalah